warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di akuntansi keuangan menengah 1 ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang laporan rekonsiliasi bank. Kenapa kok perusahaan perlu membuat laporan rekonsiliasi bank? Dan ini kita bahas pada hari ini. Nah, di sini ada yang pertama lah mengenai pengendalian atas kas. Kenapa kok kas itu menarik ya? Nah, di sini nanti kalau misalkan kalian perhatikan rekening yang ada di laporan bank, laporan perusahaan ya, di situ khususnya di laporan posisi keuangan ada perusahaan yang mencatat itu membuka rekening kas. Ada juga perusahaan yang membuka rekening bank. Kalau perusahaan membuka rekening kas, sudah kas yang ada di perusahaan. Sedangkan perusahaan yang membuka ada rekening yang namanya bank, nah itu adalah rekening kas yang ada di bank. Nah itu ada juga yang kas, kemudian bank, ada juga yang kas dan bank. Nanti Anda harus bisa membedakan itu. Kemudian kenapa kok kas itu perlu dikendalikan, perlu pengendalian terhadap kas? Karena kas itu adalah rekening yang sangat menarik ya, sangat menarik sehingga mancing orang itu kalau misalkan dia tidak mempunyai mental yang bagus, dia akan melakukan penyalahgunaan terhadap kas. Maka kas itu harus ada pengendalian, sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan kas. Gunanya adalah untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan terhadap kas. Nah, kemudian ini contoh dari pengendalian atas penerimaan kas dari penjualan secara tunai. Contohnya, misalkan tanggal 19 Maret ada penjualan tunai sebesar $3.150. Setelah mengeluarkan ada dana pengembalian kan. Uang yang tersisa hanya 3.142. Jadi nanti selisihnya tadi kan penjualannya sebanyak 3.150. Nah, ternyata uang yang tersisa di tangan itu hanya 3.142. Jadi selisihnya adalah $8. Maka kita mencatat seperti ini. Jadi kas itu sebesar uang kas yang ada yang tersisa 3.142, kemudian selisihnya itu yang 8 karena ini adalah selisih kurang ya. Seharusnya 3.150 tetapi yang ada di tangan hanya 3.142. Jadi selisihnya adalah $8. Kemudian kalau pengendalian atas penerimaan kas yang melalui pos, nah di sini biasanya kalau dari perusahaan ya, dari faktur yang dari perusahaan biasanya sudah didesain. Nah itu biasanya pelanggan itu mengembalikan dalam bentuk sobekan dari faktur. Nah ini disamakan dengan slip pembayaran. Itu kalau menggunakan pos. Nah, nanti kita akan mengenal adanya sistem voucher ya. Kalau sistem voucher adalah biasanya digunakan untuk melakukan pengeluaran kas. Jadi bukti pengeluaran kas salah satunya adalah menggunakan sistem voucher. Di situ ada tabel ya, kolom-kolom yang menjelaskan bahwa itu transaksi itu melakukan transaksi dengan siapa, jumlahnya berapa, tanggal berapa. Nah nanti dilunasi tanggal berapa, nah itu sudah ada di voucher tersebut. Nah nanti kita akan bahas mengenai sistem voucher itu dalam mata kuliah yang lain ya, nanti di bab yang tersendiri. Nah, di sini mengenai sistem voucher ya, di situ
biasanya yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalamnya ada penjelasan kepada nasabah, nama nasabahnya, kemudian berapa yang dipesan atau berapa yang dibeli, tanggal pesannya berapa, tanggal nanti pelunasannya itu atau jatuh temponya tanggal berapa, itu semua sudah dijelaskan di dalam voucher. Nanti tinggal bagian akuntansi itu mencatat tanggal penjualnya berapa, kemudian nanti harus dilunasi tanggal berapa, itu sudah ada. Nah, catatan yang diterima dari bank atas semua transaksi yang berkaitan dengan transaksi antara perusahaan dengan bank itu dinamakan dengan laporan bank. Nah, biasanya pada akhir bulan itu perusahaan mencocokkan antara saldo perusahaan, saldo yang ada di perusahaan dengan saldo yang ada di bank. Nah, kadang-kadang itu tidak sama saldonya. Nah, karena tidak sama, maka perusahaan membuat laporan rekonsiliasi bank. Jadi laporan rekonsiliasi bank itu suatu laporan yang dibuat untuk mencari saldo yang benar dengan mencocokkan antara saldo yang ada di bank dengan saldo yang ada di perusahaan. Itu di-crosskan ya. Jadi kenapa kok terjadi perbedaan? Nah, itu untuk mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan, maka membuat satu laporan yang namanya laporan rekonsiliasi bank. Nah, di sini kita mencari apa penyebab terjadinya perbedaan antara laporan perusahaan dengan laporan bank. Nah, di sini ada beberapa alasan terjadinya perbedaan. Yang pertama adalah cek yang belum dicairkan. Jadi nasabah itu artinya nasabah itu sudah melakukan transaksi dengan perusahaan, tapi dari perusahaan belum dicairkan di bank, maka terjadi perbedaan kan. Nah, kemudian yang kedua, setoran yang belum dicatat oleh bank. Misalkan nasabah sudah menyetor ke perusahaan dan melakukan setoran tunai ke perusahaan, tapi oleh perusahaan belum disetorkan ke bank. Jadi berbeda. Kemudian biaya administrasi bank. Jadi di sini bank sudah membebankan beban administrasi, tapi perusahaan belum. Kemudian penerimaan yang dicatat langsung oleh bank. Jadi nasabah itu melakukan transaksi dengan bank, tetapi oleh bank belum dilaporkan ke perusahaan. Kemudian adanya cek kosong. Nah ini perusahaan melakukan transaksi dengan pelanggan, kemudian dicek dengan menggunakan cek. Setelah cek itu diuangkan di bank, ternyata ceknya kosong. Nah itu, ataupun terjadinya kesalahan, baik kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan maupun kesalahan yang dilakukan oleh bank. Jadi itu semuanya ada beberapa alasan kenapa laporan bank dengan laporan perusahaan itu berbeda. Nah itu nanti harus dicari sebab-sebabnya, kemudian dibuat pencatatan. Nah nanti dimasukkan dalam laporan rekonsiliasi bank. Nah ini nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ini adalah langkah-langkahnya ya, langkah-langkah untuk membuat laporan rekonsiliasi bank. Yang pertama kita bandingkan laporan yang ada di bank dan laporan yang ada di perusahaan. Nah biasanya berbeda. Nah nanti kita cantumkan di atas. Jadi laporan bank itu berapa, laporan perusahaan berapa. Nah itu yang paling awal, restoran awal, laporan yang paling atas. Nanti ini kita bandingkan, terjadi perbedaan. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita cantumkan berapa laporan saldo bank, berapa saldo perusahaan,
Yang kedua adalah kita bandingkan catatannya. Misalkan di sini yang kita bandingkan adalah ceknya, antara cek yang telah dibayar dengan cek yang masih beredar. Nah, kita bandingkan apakah dari cek yang beredar itu telah diuangkan di bank semuanya ataukah belum. Nah, ini kita bandingkan cek yang beredar dengan cek yang sudah diuangkan di bank ya. Kemudian setelah itu kita bandingkan lagi memorandum kredit yang belum dicatat ke kas perusahaan ataupun kita bandingkan dengan di bank. Memorandum kredit ya yang belum dicatat di kas perusahaan. Kemudian yang keempat adalah tadi memo kredit, sekarang memo debit. Jadi memo debit adalah transaksi-transaksi yang belum dikurangkan atau belum dimasukkan dalam pengeluaran kas perusahaan. Nah, itu kita masukkan. Mungkin ada catatan yang belum dicatat, seharusnya transaksi itu sudah dikurangkan di perusahaan, tapi karena belum dicatat oleh perusahaan, maka itu menjadi berbeda dengan di perusahaan dengan di bank. Kemudian terjadinya kesalahan, mungkin ya terjadi kesalahan pencatatan, jadi selisih. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan ingin melakukan laporan rekonsiliasi bank ya. Ini kita ambilkan dari contoh Power Networking. Laporan rekonsiliasinya tanggal 31 Juli. Nah, tadi kan langkah pertama kan kita mencari berapa, kita cantumkan saldo awal dari masing-masing baik perusahaan maupun bank, kita cantumkan paling awal. Nah, ternyata kita lihat di sini, kalau kita membuat laporan rekonsiliasi bank itu seperti membuat neraca dalam bentuk T ya. Jadi kita bentuk sebuah bentuk T seperti neraca bentuk T. Sebelah kiri itu adalah laporan menurut bank, sedangkan sebelah kanan adalah laporan menurut perusahaan. Nah, kita lihat di situ saldo awal laporan bank adalah 3.300 sekian. Sedangkan laporan awal untuk laporan perusahaan adalah 2.000 sekian. Berarti terjadi perbedaan ya. Nah, perbedaan ini harus kita cari letaknya di mana ini ya. Jadi kita cari berapa sebabnya apa kok terjadi perbedaan antara saldo bank dengan saldo perusahaan. Maka kita cari langkah selanjutnya. Nah, misalkan setoran sebesar $816,20 tidak muncul di laporan bank. Jadi di perusahaan pada saat menerima setoran dari pelanggan itu sudah dicatat, tetapi di bank belum dicatat. Karena bank belum mencatat, maka di laporan rekonsiliasi bank harus ditambah dengan setoran yang belum dicatat tadi. Maka di saldo bank ditambah dengan setoran yang belum dicatat sebesar $816,20. Langkah selanjutnya adalah misalkan di sini bank menerima pembayaran vessel sebesar $400 dan bunganya sebesar $8 untuk Power Networking. Nah, di sini bank menerima pembayaran vessel, maka ditambahkan ini harus ditambahkan di laporan perusahaan. Kenapa? Karena bank sudah menerima pembayaran vessel dan bunganya, tapi di perusahaan belum dicatat, maka harus dicatat di laporan perusahaan. Maka di laporan perusahaan tambah dengan vessel
400 ditambah dengan bunganya 8. Nah, ini bisa kalian pisah, misalkan wesel 400, pendapatan bunga 8, atau bisa juga digabung. Nah, dalam contoh ini digabung ya, jadi wesel dan bunganya sebesar 408. Kemudian adanya cek yang diterbitkan selama periode tersebut. Nah, ini belum muncul di laporan bank. Ceknya adalah nomor 812, 878, dan cek nomor 883. Maka kita catat seperti ini. Karena belum dicatat oleh perusahaan, maka cek itu sudah dilakukan, perusahaan sudah melakukan transaksi menggunakan cek, tapi belum dilaporkan di bank. Maka bank harus dikurangi dengan cek yang belum dicairkan. Yang belum melakukan pencatatan adalah bank, maka bank harus dikurangkan. Kemudian bank mengembalikan cek kosong dari pelanggan. Jadi perusahaan itu sudah melakukan transaksi dengan pelanggan dengan menggunakan cek. Kemudian cek itu sudah dicatat oleh perusahaan. Ternyata setelah diuangkan di bank, ternyata ceknya cek kosong. Nah, maka harus disesuaikan. Nah, di sini yang menyesuaikan adalah perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan itu melakukan transaksi dengan pelanggan, maka yang tadinya menerima pelunasan piutang, maka harus dikurangi dengan adanya cek kosong atau cek yang tidak ada dananya. Yang disesuaikan adalah perusahaan. Kemudian berikut adanya biaya administrasi bank. Jadi di sini bank sudah membebankan beban administrasi, cuman perusahaan belum mencatat. Maka catatannya adalah di perusahaan harus dikurangi dengan adanya biaya administrasi bank. Ini yang belum mencatat adalah perusahaan. Nah, itu tadi. Sekarang yang adanya cek seharusnya $732,26 untuk pelunasan hutang, tapi di jurnal sebesar $723,26. Maka dicatat terlalu rendah. Seharusnya 732,26, dicatat $723,26. Maka harus dicatat, harus direvisi ya, harus dicatat. Jadi selisihnya adalah sebesar 9. Jadi 732,26 dikurangi 723,26. Selisihnya adalah $9. Karena dicatat terlalu rendah, jadi digunakan tadi seharusnya mengeluarkan 732,26, tapi perusahaan hanya mencatat atau mengeluarkan kas sebesar 723,26. Jadi harus ditambah lagi pengeluaran kasnya, dikurangi sebesar $9. Kemudian kita lihat di sini, setelah semua transaksi kita masukkan, nah, baik yang menambah saldo bank ataupun yang mengurangi saldo bank, dan yang menambah saldo perusahaan dan mengurangi saldo perusahaan, kemudian kita jumlahkan. Misalkan begini, saldo bank, saldo awalnya adalah 3.359,78 ditambah dengan 816,20, kemudian dikurangi dengan
cek 1544,99. Jadi saldo setelah disesuaikan adalah sebesar 2.630,99 dolar. Begitu juga dengan saldo di laporan perusahaan. Saldo awalnya 2549,99 ditambah dengan 408 dikurangi dengan 300 dikurangi lagi dengan 18 dikurangi lagi dengan 9, maka saldo perusahaan setelah disesuaikan adalah 2630,99. Jadi kalau kita lihat secara sekilas di sini, setelah dibuat laporan rekonsiliasi bank, saldo bank 2630,99. Saldo perusahaan 2630,99. Jadi saldonya sama ya. Jadi di sini harus kita bedakan kalau menambah, berarti di saldo awal ini kita tambah, kemudian kita kurangi, maka saldo akhir seperti ini. Saldo awal ini juga sama, ditambah kemudian dikurangi. Nah, nanti saldo akhirnya adalah sama. Jadi harapannya setelah membuat laporan rekonsiliasi bank, saldo akhir antara saldo bank dengan saldo perusahaan saldonya sama. Nah, itu tadi yang bentuknya yang rekonsiliasi bank yang bentuknya sebelah menyebelah ya. Jadi seperti bentuk inilah seperti bentuk neraca atau bentuk T. Nah, ini bentuk T seperti ini. Nah, kalau bentuk yang kedua ini seperti kalau bentuk neraca yang bentuk stafel dari atas ke bawah. Tapi di sini ini bentuk yang kedua. Kita mulai dari atas, mulai dari yang saldo bank dulu, kemudian kita mencari saldo yang benar, kemudian diikuti dengan saldo perusahaan, laporan perusahaan. Nah, ini adalah saldo bank dulu yang pertama. Yang kedua, ini adalah saldo laporan perusahaan. Nah, caranya sama, jadi saldo awal, kemudian ditambah, kemudian dikurangi, yang tadi yang sudah kita bahas. Nah, saldo yang benar yang setelah disusun adalah ini. Ini saldo bank. Kemudian saldo perusahaan, saldo awal, kemudian ditambah, dikurangi, maka saldo yang benar adalah ini. Nah, sama ya, cuman bentuknya yang berbeda. Kalau yang pertama tadi adalah seperti bentuk T, kalau yang sekarang seperti bentuk stafel dari atas ke bawah. Ya, hampir sama. Kalau kita pengen mengingatnya seperti itu. Jadi dari atas ke bawah. Ini ada dua macam untuk membuat laporan rekonsiliasi bank. Nah, setelah kita membuat laporan rekonsiliasi bank, jadi kalau misalkan kalian buat itu bisa dipakai salah satunya ya, tidak dua-dua tapi hanya memakai salah satu. Bisa bentuk yang sebelah menyebelah atau dari atas ke bawah. Setelah membuat laporan rekonsiliasi bank adalah kita membuat jurnal. Yang jurnal penyesuaian. Yang membuat jurnal penyesuaian adalah di laporan perusahaan. Jadi ingat, setelah membuat laporan rekonsiliasi bank, kita membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya, yang dibuat jurnal penyesuaian adalah laporan yang mempengaruhi saldo perusahaan, baik yang menambah maupun yang mengurangi saldo perusahaan. Nah, di sini yang pertama tadi akan yang menambah saldo perusahaan adalah wesel dan bunga ya, maka ini kita buat jurnalnya. Jadi kalau kita memperoleh menerima
Wesel berarti jurnalnya adalah kas pada wesel tagih atau piutang wesel pada pendapatan pada bunga ya. Kemudian yang kedua, selain yang mempengaruhi adalah wesel, juga yang mengurangi. Jadi di sini ada cek kosong, ada beban administrasi bank, kemudian kesalahan pencatatan. Maka jurnalnya adalah ini jurnal yang kedua. Nah, di sini tadi ada ini adalah jurnal pencatatan pengurangan tadi ya. Jadi ini jurnal untuk penyesuaian yang kedua. Ini penyesuaian yang kedua. Demikian penjelasan mengenai laporan rekonsiliasi bank. Ini yang paling sederhana ya. Nanti untuk yang 4 dan 8 kolom kita bahas di pertemuan